Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, apa kabar Indonesia Malam menemani istirahat malam hari Anda. Saya Cica Anissa dan rekan saya Ken Ana. Malam hari ini pemirsa, isu mengenai peretasan yang dilakukan oleh ransomware BrainChipper terhadap Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS masih menjadi trending topik. Bahkan saat ini di laman X pemirsa, ini begitu banyak perbincangan dugaan keterlibatan orang dalam sehingga PDNS mudah sekali dibobol. Malam hari ini kita akan buka benarkah bahwa ada orang dalam yang terlibat dalam peristiwa ini. Kalau Ken seperti apa? Ya, selain itu juga pemirsa kami memiliki informasi terkait dengan dicopotnya Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga pemirsa dari jabatannya. Betulkah pencopotan ini dikarenakan yang bersangkutan memberikan kritik ataupun penolakan terhadap rencana masuknya dokter asing di Indonesia? Selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Pemirsa, Kapolda Metro Jaya buka suara terkait pengusutan 2 perkara baru yang menjerat mantan Ketua KPK Firly Bahuri. Ini pesan Kamtibmas dulu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subdit Tipikor di Treskrimsus Polda Metro Jaya masih terus menyidik kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang dilakukan oleh mantan Ketua KPK Firly Bahuri. Penyidik pun sudah menetapkan Firly sebagai tersangka. Kini penyidik juga tengah mengusut 2 perkara baru yang melibatkan mantan Kabaharkam Polri ini. Di antaranya dugaan tindak pidana pencucian uang dan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto berjanji akan secepatnya menuntaskan seluruh perkara yang menjerat mantan Ketua KPK ini. Pada prinsipnya dalam asas hukum pidana kami tidak boleh mencicil perkara. Ya, memang kemarin pasal 36 itu agak belakang. Ya, kita fokus kemarin di pasal pemerasan dan dugaan suap, ya, pemerasan dan dugaan suap. Tapi karena kita sudah koordinasi dengan jaksa, kembali bahwa kita tidak boleh mencicil perkara. Makanya agak lambat, kita akan tuntaskan dua-duanya sekaligus. Mohon waktu, ya. Semuanya perlu koordinasi, hal-hal yang belum dipenuhi segera dipenuhi, keterangan-keterangan apa yang dibutuhkan untuk pemenuhan baik pasal yang pertama maupun pasal yang kedua. Cukup ya? Pak, berarti itu kan yang melarang pimpinan KPK bertemu itu masih penyelidikan. Berarti menunggu penyidikan dan pelimpahannya bersama juga Pak dengan pemerasan? Iya, diharapkan begitu. Nanti saya cek lagi kepada Dirkrimsus untuk sampai sejauh mana yang pasal 30. Oke, cukup? Terima kasih. Pemirsa, hari ini mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyampaikan nota pembelaan dalam sidang kasus gratifikasi dan pemerasan di Pengadilan Tipikor. Dengan terisak dan suara bergetar, Syahrul Yassin Limpo mengungkapkan betapa tega dan kejinya tuduhan dan fitnah yang diberikan oleh orang-orang terdekatnya. SYL lantas menyebut nama mantan ajudannya Panji Hartanto. Kepada majelis hakim, Syahrul Yassin Limpo menyampaikan ia bukanlah penjahat, apalagi pemeras. SYL menguraikan dirinya mengabdi dan meniti karir panjang. SYL turut mengklaim rekam jejak kehidupan pribadi dan riwayat pengabdiannya kepada negara tidak menunjukkan bahwa ia memiliki watak maupun karakter yang korup. Dalam sidang sebelumnya, Jaksa KPK telah menuntut SYL penjara 12 tahun karena dianggap bersalah dalam kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan di lingkungan Kementan. Yang mulia majelis hakim, semangat dan tekad hidup saya adalah hanya untuk mengabdi bagi bangsa dan negara dan berguna bagi sesama serta menjadikan bagian ini adalah ibadah dalam kehidupan saya dan alam semesta. Tidak satu pun niat dan watak karakter saya untuk berperilaku koruptif, mengemis-ngemis minta dari bawah. Tidak. Saya tidak biasa, yang mulia. Jika selama mengabdi di daerah saya berperilaku koruptif, tentu saya sudah pasti berurusan dengan hukum. Begitu pula aparat pengawasan internal pemerintah maupun DPR sudah melakukan koreksi. Serta di era transparan saat ini, pers yang bebas serta masyarakat yang semakin tinggi kualitasnya pemikirannya, pasti akan dengan masif dan lantang menyuarakan perbuatan tercela saya.
Kenyataannya semua hal itu tidak pernah terjadi. Bahkan saya menjadi bupati selama 2 periode. Saya menjadi gubernur Sulawesi Selatan untuk 2 periode. Yang menunjukkan tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja maupun integritas saya. Tegasnya saya selama ini selain berupaya untuk membaktikan diri dan berguna bagi bangsa dan negara, juga berupaya selalu menjaga dan mempertahankan integritas saya. Karena itulah maka saya memberanikan diri. Pernah mengajukan permohonan agar Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang saya hormati dan Wakil Presiden Bapak Yusuf Kalla berkenan menjadi saksi adecar saya kemarin. Mengapa ketika saya menjabat sebagai menteri terhadap saya disangkakan dan tidak melakukan perbuatan korupsi? Apabila saya memang berniat melakukan itu, saya pasti sudah melakukannya sejak dari dulu menjabat di daerah. Dan apabila hal tersebut terjadi dengan rentang waktu karir saya sebagai birokrat yang panjang, saya pasti akan sudah menjadi salah seorang yang sangat punya kekayaan. Rumah saya kalau banjir masih kebanjiran Bapak, yang di Makassar itu. Saya tinggal di PTN. Saya tidak biasa disogok-sogok orang yang mulia. Tidak biasa. Tunjukkan saya pernah mengguru. Adapun penerimaan yang saya dapatkan selama ini hanyalah dari honor dan uang perjalanan dinas yang selalu saya tanyakan kepada saudara Kasdi dan Panji, dan keduanya selalu menjawab biaya tersebut semua sudah sesuai aturan, dan kata-kata khas yang selalu saya ingat, ini sudah dipertanggungjawabkan Bapak, ini sudah menjadi hak menteri Bapak, lillahi ta'ala Rasulullah, tidak jadi sembahyang saya kalau dia tidak sebut itu. Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengatakan Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online saat ini tengah mendistribusikan nama-nama penjabat yang terlibat judi online. Menko Polhukam Hadi Cahyanto yang juga Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online mengatakan penyetoran nama itu diserahkan ke kementerian atau lembaga hingga pemerintah daerah. Ia mengatakan proses tersebut dilakukan karena ada sejumlah permintaan dari pemerintah daerah terkait nama-nama pejabat yang terlibat judi online. Ia menambahkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK telah menyerahkan sejumlah rekening yang dicurigai terkait aktivitas judi online. Sampai kemarin kami terus melakukan kegiatan yaitu mendistribusikan nama-nama baik kementerian lembaga yang terlibat judol. Langsung kami tanda tangani, kami serahkan. Karena banyak permintaan dari kementerian lembaga. Termasuk kita juga memberikan, ada beberapa pemerintah daerah yang meminta siapa saja yang terlibat di lingkaran pemerintah daerah. Kita berikan. Berikutnya adalah rekening yang dicurigai berdasarkan analisa PPATK sudah kita serahkan sebagian oleh PPATK kepada penyidik Bareskrim Polri. Penyidik Bareskrim Polri memiliki waktu 30 hari untuk membekukan rekening tersebut dan mengumumkan apabila tidak ada yang mengambil uang tersebut, maka uang ini sesuai dengan keputusan pengadilan sekali lagi akan kita ambil. Dan prosesnya terus kita akan berkirim kepada Satgas, kepada penyidik di Bareskrim. Belum semuanya, namun terus dikerjakan dan langsung diserahkan kepada penyidik Bareskrim. Kita serius untuk menangani judi online ini, termasuk kaitannya dengan pinjol, karena banyak korban pinjol kalah judol, yang akhirnya kita lihat sendiri di media massa mereka putus asa. Ini adalah pekerjaan serius dan akan kita laksanakan secara serius. Pemirsa, Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan Pusrehab Kemhan menjelaskan kondisi dari Presiden terpilih Prabowo Subianto pasca menjalani operasi kaki di Rumah Sakit Pertahanan Negara RSPPN Panglima Besar Sudirman, Bintaro, Jakarta Selatan.
Kepala Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan RI, Brigjen TNI Daniel Lumadio Warto Adi mengungkapkan tantangan tim dokter Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara saat melakukan tindakan operasi kaki kiri Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Faktor usia dan lamanya cedera kaki Prabowo yang dialami sejak sekitar tahun 1980 tentunya menjadi tantangan bagi tim dokter. Sehingga dibutuhkan berbagai persiapan matang oleh tim dokter saat melakukan tindakan. Ini kan sudah lama, cedera lama. Kita berpikir apa yang mungkin terjadi. Dan itu kita harus preparing apa yang mungkin terjadi. Lalu yang kedua dari segi usia. Ya, usia dengan usia demikian apa yang mungkin ada suatu complicated dan itu harus kita preparing. Dan mengapa beliau memilih RSPPN, inilah yang beliau kepinginkan. Kita anak bangsa harus mampu menjawab tantangan yang ada pada perkembangan dunia pada saat ini. Nyatanya bisa. Itu. Kondisi terakhir seperti yang kita lihat kemarin beliau menghadiri hari ulang tahun Polri. Jadi istilahnya kalau rawat jalan itu adalah rawat di jalan. Jadi yang kita ketahui bahwa beliau menghadiri hari ulang tahun itu dengan kondisi seperti yang kita bisa saksikan di layar televisi. Demikian. Terima kasih. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dalam kunjungan kali ini, Presiden melakukan pengecekan layanan BPJS di sana. Ya, pengecekan layanan BPJS dan fasilitas alat kesehatan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai. Kehadiran orang nomor 1 di Republik ini tentu membuat masyarakat dan pegawai rumah sakit begitu antusias. Usai melihat seluruh layanan kesehatan di RSUD Sinjai, Presiden menanggapi putusan sidang DKPP terhadap Ketua KPU Hashim Asyari. Presiden menegaskan menghormati putusan DKPP dan memastikan pilkada serentak tetap berjalan. Pemerintah menghormati kewenangan DKPP dalam memutuskan itu. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Ya, pemirsa, pencopotan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Profesor Budi Santoso memantik tanya, benarkah ada campur tangan pemerintah membungkam suara vokal yang menentang keinginan mendatangkan dokter asing ke tanah air? Selengkapnya untuk Anda usai jeda. Pemirsa, pencopotan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Profesor Budi Santoso memantik tanya, benarkah ada campur tangan pemerintah membungkam suara vokal yang menentang keinginan mendatangkan dokter asing ke Indonesia? Ya, begitu mendesakkah mengimpor dokter agar percepatan visi Indonesia Emas sesuai target? Pencopotan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Profesor Budi Santoso membuka mata bila dunia medis di tanah air sedang tak baik-baik saja. Prof. Bus dinilai secara sepihak ditendang dari kursi dekan karena tindak tanduknya yang seakan tak mau tunduk dengan kemauan pemerintah mengimpor dokter asing berpraktik di Indonesia. Nama UNER itu naik 308 sekarang dan segala macam prestasi kebanyakan dari prestasi Fakultas Kedokteran yang dipimpin oleh Profesor Bus. Tapi sayangnya mendadak terdengar berita ini. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memang berniat mendatangkan dokter asing ke tanah air. Tujuannya demi menyelamatkan nyawa. Sebab jumlah dokter di Indonesia dinilai tak cukup untuk menangani kasus kelainan jantung. Hadirnya dokter asing ini dinilai menjadi solusi menyelamatkan nyawa. Tenaga kesehatan kita by far sangat kurang.
distribusinya sangat tidak merata. Jumlah dokter kita itu menurut WHO itu setara dengan negara Tonga, Yemen, di bawah rata-rata Timur Timur, Filipina, Thailand, apalagi kita jauh sangat di bawah. Jadi tenaga dokter-dokter kita tuh sangat kurang. Distribusinya juga, apalagi dokter spesialis. Kita kematian jantung tuh 300.000 per tahun. Stroke, jantung 250.000. Ya. 500.000 orang meninggal gara-gara akses ke kesehatannya susah sekali. Akses itu ada masalah alat, ada masalah orang. Nah, alatnya dengan pinjaman Bank Dunia yang kita udah dapat di akhir tahun lalu, mulai tahun ini akan dipasang di 10.000 puskesmas, 514 rumah sakit kabupaten kota, dan rumah sakit RSUD provinsi di 34 provinsi. Akan kita pasang. Namun, ide Menkes ini direspon tegas Prof. Bus. Menurut Prof. Bus, 92 fakultas kedokteran di Indonesia mampu meluluskan dokter-dokter berkualitas. Bahkan, kualitasnya tak kalah dengan dokter asing. Di mata Prof. Bus, dokter lokal mampu menjadi tuan rumah di negara sendiri. Dokter asing dan dokter lokal bukan didiskusikan untuk bersaingan, enggak. Orang suka salah ambil angle bahasanya. Dokter asing dan dokter lokal itu masuk karena ya yang meninggal karena penyakit jantung 300.000 gitu. Ini kan tidak tertangani kan. Kalau tertangani mungkin bisa turun jadi 150.000 karena serangan jantung kayak kemarin Mbak Kinton dan serangan stroke itu ada golden periodnya, teman-teman tahu. Kalau itu bisa tertangani dalam jangka waktu 4,5 jam, bisa diintervensi dengan cath lab gitu ya, masukin ring di jantung atau trombektomi coiling di stroke, itu kemungkinan mereka survive tanpa cacatnya tinggi sekali. Tapi sekarang kalau misalnya kayak dokternya kena serangan jantung atau stroke di Sukabumi, nggak ada dokternya masih ke Bandung, ya udah pasti telat. Jadi isunya tenaga asing sama tenaga non asing bukan masalah saing-saingan. Ini masalah menyelamatkan nyawa 300.000 orang Indonesia yang kena stroke, 250.000 yang kena serangan jantung, 6.000 bayi yang kemungkinan besar meninggal tiap tahun. Kalau untuk itu, apapun harusnya dilakukan. Suara kencang Prof. Bus rupanya tak disukai. Rektor Universitas Airlangga memberikan surat keputusan pemberhentian Prof. Budi dari jabatan Dekan FK Unair Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Keputusan ini pun memantik protes. Sivitas Akademika FK Unair turun ke jalan sebagai aksi solidaritas. Puluhan guru besar pun menuntut Rektor Unair mengembalikan jabatan Prof. Budi. Saya usulkan untuk mogok mengajar mulai hari ini. Setuju? Setuju! Sampai Prof. Bus dikembalikan kepada tempatnya. Aksi guru besar kedokteran ini pun memantik reaksi Kementerian Kesehatan. Pemerintah membantah ada campur tangan kementerian di balik pencopotan Prof. Budi. Kementerian Kesehatan tidak membawahi Universitas Airlangga dan Kementerian Kesehatan tidak memiliki wewenang mengatur Universitas Airlangga. Melalui Humas Universitas Airlangga telah ada penjelasan terkait situasi yang ada saat ini. 2. Informasi yang mengatakan Menteri Kesehatan mengontak Rektor Universitas Airlangga untuk meminta memberhentikan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga adalah tidak benar dan merupakan fitnah dan hoax. 3. Informasi yang beredar tentang Kementerian Kesehatan akan mendatangkan 6.000 dokter warga negara asing adalah juga hoax. 4. Dokter WNA yang dihadirkan oleh Kementerian Kesehatan dan mendapatkan publikasi luas adalah tim dari dokter Arab Saudi yang bertugas di Rumah Sakit Adang Malik Medan, Sumatera Utara, yang telah melakukan operasi jantung kompleks, sedang dan berat, untuk menyelamatkan nyawa 30 anak warga Sumatera Utara secara gratis. Kami menyesalkan beberapa rekan sejawat, terutama di kota besar di Jawa,
yang memprotes kehadiran tim dokter dari Arab Saudi tersebut. Padahal mereka hadir untuk menyelamatkan nyawa manusia, nyawa anak-anak kita semua, bukan untuk mengambil lahan para dokter-dokter tersebut ke depan. Lantas, benarkah ide Menkes Budi memberi karpet merah ke dokter asing menjadi pemicu dicopotnya Prof. Budi? Begitu mendesakkah dokter asing buka praktik di dalam negeri sehingga berpotensi mengancam eksistensi dokter lokal? Tim TV One mengabarkan. Ya, untuk melihat bagaimana sebenarnya peristiwa ini terjadi, bagaimana pula respon yang muncul pemirsa, kami ajak Anda berbincang dengan Prof. Ari Fahrial Syam, SPPD, Dekan UI. Selamat malam, Prof. Ari. Ya, selamat malam, Mbak. Ya, Prof. Ari, ini ramai sedang menjadi perbincangan pencopotan dari Prof. Bus. Kalau respon Prof. Ari juga mungkin yang bekerja bersama juga dengan Prof. Bus, melihat ini seperti apa? Ya, terus terang saja benar ya, kami semua para dekan seluruh Indonesia ini kaget. Karena kebetulan Prof. Bus itu kan ketua kami. Beliau itu adalah ketua ya dari Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia. Dan karena kami tahu pada hari Selasa itu beliau masih mewakili IP untuk rapat dengan Kementerian Kesehatan. Nah, ketika hari Rabu beliau share informasi bahwa saat ini saya sudah tidak jadi dekan lagi, tentu kan kami kaget semua, ada masalah apa ini gitu. Dan ketika kita lihat tidak ada masalah dengan korupsi, tidak ada masalah dengan pelecehan seksual, tidak ada masalah etika yang dilanggar dalam tanda petik. Jadi artinya kalau kita bilang secara hukum itu tidak ada masalah dengan Prof. Bus gitu. Jadi wajar saya rasa dokter-dokter di seluruh dekan-dekan di seluruh Indonesia juga bertanya-tanya, dan Prof. Bus itu kan juga anggota dari POGI. Beliau juga aktif anggota yang cukup aktif di situ. Jadi dokter-dokter Obsgin seluruh Indonesia juga kaget gitu loh, karena beliau adalah salah satu KOL ya dari perhimpunan organisasi Obsgin Indonesia. Oke, Prof. Ari, tapi Prof. Ari membenarkan bahwa Prof. Bus ini memang orang yang paling vokal menolak kebijakan pemerintah khususnya Menkes mendatangkan dokter asing ke Indonesia. Ya, saya rasa kita mesti lihat deh ya, di Google aja dulu. Kalau bicara soal kan ini perjalanan panjang ini kan dari proses RUU ya yang sekarang sudah jadi undang-undang. Terus terang memang salah satu isu dari situ adalah isu untuk mendatangkan dokter asing. Jadi kalau mau dibilang paling vokal bisa dicek, saya rasa Prof. Bus bukan paling vokal. Tapi memang kebetulan karena isu ini diangkat lagi, beliau sebagai Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia terus terang ya terpanggil ya, ketika media bertanya ya tentu kapasitas beliau sebagai ketua akan menyampaikan bagaimana pendapat beliau mengenai hal tersebut. Jadi sebenarnya begini ya, kita mesti lihat lagi deh, Undang-Undang Kesehatan 17/2023 ini sudah ada, RPP-nya ini belum ditandatanganin. Jadi boleh dibilang apa yang disampaikan oleh Prof. Bus itu kan boleh dibilang seperti masukan kalau nanti di dalam penyusun RPP-nya, peraturan menterinya mengingatkan gitu loh. Karena sejatinya kalau bicara soal dokter asing itu bicara soal yang selama ini juga sudah terjadi gitu, yang kita bilang transfer of knowledge gitu ya. Jadi ada juga dokter-dokter asing yang memang datang ke Indonesia gitu, kemudian untuk melakukan tindakan operasi dan didampingi oleh dokter Indonesia dan ada transfer of knowledge. Kita mesti bilang deh, misalnya transplantasi ginjal itu di awal terus terang dokter-dokter asing datang ke Indonesia untuk membantu bagaimana dokter-dokter Indonesia bisa cangkok ginjal. Begitupun juga transplantasi hati. Jadi itu suatu hal yang sudah umum gitu ya. Dan kalau saya mesti bilang lagi bahwa student exchange atau dokter exchange itu juga suatu hal yang umum juga gitu loh. Nah, cuman kan isu yang penting adalah bahwa ketika ada dokter asing, bahwa dipastikan masyarakat juga terlindungi terhadap pelayanan dokter asing tersebut. Kita mesti pastikan apakah ini dalam proses tentu secara administratif gitu ya, apakah memang ini dokter yang kompeten misalnya kan dari sisi itu. Ya kemudian juga kalau mau
mau mesti bilang bahwa saat ini pun siapapun mau bekerja di Australia, mau bekerja di Amerika, mau bekerja di Jepang, di Malaysia, Singapura harus melalui proses ujian. Itu udah umum di mana-mana gitu ya. Ini saya juga tahu ada ya alumni-alumni kami bekerja di Jepang, bisa bekerja di Jepang. Tapi apa ya, dia harus lulus ujian untuk menjadi dokter di Jepang, dan dia harus bisa mempunyai kemampuan berbahasa Jepang dengan level yang tinggi dan bisa bahasa Jepang. Kenapa? Karena pasien-pasien Jepang. Nah, ini yang saya rasa salah satunya Probus ingatkan. Jadi artinya ketika ada dokter asing, kemampuannya berbahasa Indonesia harus baik. Ya, ini kan salah satu hal yang mungkin kita juga tahu di beberapa negara juga sudah mempermasalahkan dokter asing karena tidak punya kemampuan berbahasa yang baik untuk di mana dia bekerja. Akhirnya apa? Pasien yang jadi korban gitu loh. Jadi ini yang menurut saya wajar, beliau posisinya seorang akademisi, seorang pimpinan fakultas, pimpinan organisasi mengingatkan hal tersebut. Ya kebetulan juga kan tadi saya bilang RPP-nya belum ada, apalagi peraturan menterinya. Jadi saya rasa wajar sajalah beliau sebagai seorang tokoh yang mengingatkan hal tersebut begitu. Cuman ya tadi ya kita tidak tahu dia cari hubungannya atau tidak, tapi memang setelah itu kan direspon oleh Menteri Kesehatan dan akhirnya kita tahu saat ini Probus sudah tidak menjadi dekan lagi, walaupun sudah ada klarifikasi dari Humas ya, Humas UNER, ini Humas ya, bukan Pak Rektor misalnya, yang menyebutkan bahwa ini bukan terkait dengan masalah pernyataan beliau sebelumnya begitu. Ya. Prof. Ari, soal kompetensi, kemudian jumlah dokter di Indonesia yang dikatakan kurang atau terbatas, betulkah ini kemudian menjadi alasan? Demikianlah temuannya di lapangan, Prof. Ari? Ya, terus terang saja memang kalau kita bicara soal dokter kurang itu bukan terjadi di Indonesia saja, di banyak negara itu dokter kurang. Di Australia juga dokter kurang, di Amerika juga dokter kurang ya, di mana-mana negara ini memang sedang krisis kekurangan dokter gitu ya, yang terjadi seperti itu karena memang kan pelayanan kesehatan semakin meningkat, yang membutuhkan dokter. Nah, cuman tadi kan kita bicara soal solusinya. Oke lah, kita sih sebagai warga negara, undang-undang sudah menyebutkan ya, misalnya bagaimana kita meningkatkan jumlah dokter spesialis dan spesialis. Oke, dengan jalur melalui universitas yang kami saat ini kerjakan. Ya, kemudian melalui hospital base, kami mendukung sekali. Probus itu ikut rapat hari Selasa itu pun juga untuk bicarakan hal tersebut. Jadi justru saat ini Probus ya sebagai ketua itu paling aktif mendukung program-program yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Tapi kan tentu ketika ada sesuatu hal kan wajar saja kalau beliau mengkritisi. Tapi sekali lagi saya yakin bahwa tujuan mengkritisi ini untuk menjadi lebih baik begitu. Jadi nah, itu yang tadi ada jalur tadi university based. Nah, kita bekerja keras kok. Saya sampaikan aja, misalnya dokter penyakit dalam 5 tahun ini bisa meningkat sampai 100%. Dulu 2.500, sekarang sudah di atas 5.000. Kami misalnya FKUI sebagai institusi pendidikan sudah meningkatkan, artinya juga peningkatan untuk jumlah kuota untuk lulusan spesialis kami sudah naik 30% dalam 5 tahun ini. Jadi semua kita ini bergerak sebenarnya, tapi yang mesti kita ketahui memang betul. Untuk memproduksi dokter itu butuh waktu, memproduksi spesialis ada butuh waktu 4 tahun. Ya, dan kita juga mesti tahu saat ini produksi dokter di Indonesia ini untuk dokter umum aja udah 12.000. Jadi mesti seiring sejalan untuk masalah distribusi tadi, pemenuhan distribusi tadi gitu. Artinya jumlah dokter oke ditingkatkan, tapi distribusinya juga baik. Ya itu tanggapan saya. Oke, Prof. Ari, lantas kedepannya seperti apa? Mengingat Menkes kan sudah angkat bicara, pencopotan Prof. Bus ini tidak ada kaitannya dengan Kementerian Kesehatan, ini merupakan masalah internal UNER. Sementara problem mengenai dokter impor ini pun masih belum kita lihat ini apa solusinya. Seperti apa lantas Prof. Ari melihatnya? Ya, saya kembali lagi sebagai warga negara bahwa di Undang-Undang 17/2023 memang disebutkan pemerintah akan menghadirkan dokter asing. Ya kita lihat aja RBP-nya bagaimana. Nah disitulah tadi kepentingan kita untuk mengawal. Saya mesti sampaikan ketika seorang mahasiswa kedokteran lulus di Fakultas Kedokteran, dia harus ujian untuk kompetensi ya, untuk UKM PPD yang kita bilang, dia harus ujian itu. Ketika dokter penyakit dalam sudah diluluskan oleh Fakultas Kedokteran, dia harus ujian National Board.
Kemudian itu yang kita jaga. Jadi itu yang artinya kalau kami sebagai pimpinan fakultas berharap bahwa pemerintah pun melakukan hal yang sama ketika dokter itu datang ke Indonesia gitu loh. Ya kan paling tidak mereka memang juga mengikuti proses bagaimana kita juga ujian. Nah, sekali lagi yang mesti kita ingat bahwa yang akan menjadi pasien ya menjadi pasien buat dokter asing itu adalah orang Indonesia. Jadi kemampuan bahasa Indonesia juga mesti baik. Dan itu pun juga memang disebutkan di undang-undang. Jadi sekali lagi kami sebagai artinya di institusi pendidikan jelas mendukung ya undang-undang ini sudah ada. Kita akan mendukung sampai saat pun kita akan mendukung. Ini kayak besok hari juga kita ada rapat lagi dengan dengan Kementerian Kesehatan. Jadi kami ini sebenarnya sedang bekerja keras untuk membantu pemerintah. Sehingga ketika ada informasi seperti ini kami jadi terkaget-kaget gitu loh. Selama ini kami ini sudah jungkir balik lah. Kadang-kadang terus terang saja bagaimana ini agar undang-undang ini bisa dilaksanakan. Kita juga mendukung pemerintah, mempersiapkan semuanya ya dengan baik. Ya tentu kan itu tadi masalahnya kan ini tentu ya mohon maaf aja kalau bicara soal informasi ya atau update mengenai hal ini kan ya tentu informasi dari kami para dekan-dekan ini karena kami pun juga mempunyai secara rutin misalnya punya di ASEAN ini kita punya yang kita bilang Asian Medical Deans Network. Kita setiap tahun meeting bahkan sampai 2-3 kali meeting untuk hal tersebut. Jadi artinya apa? Bahwa kami ini juga ingin terus juga memberikan masukan yang baik kepada pemerintah gitu. Dan kita juga melihat bagaimana mereka juga mempunyai permasalahan yang lebih kurang sama dengan kita dan bagaimana juga solusi juga itu. Dan saya ambil contoh aja lah, saya minggu lalu baru dari Seoul. Seoul ini kan kita tahu sekarang ada permasalahan dokter-dokternya mogok. Ya saya bilang tadi, bagaimana nih? Apakah pemerintah punya ide untuk oh tidak, itu pasti tidak dilakukan karena selama artinya dia tidak akan walaupun saat ini banyak dokter mogok itu pengadaan dokter asing atau mengundang dokter asing tidak. Apa masalahnya ya? Bicara soal masalah bahasa itu penting. Saya rasa itu poin pentingnya. Ya, jadi artinya tentu juga bicara soal kompetensi. Wah, mereka menjaga sekali bahwa pelayanan itu yang diberikan oleh para dokter asing itu harus yang terbaik buat masyarakat mereka. Ini hanya untuk contoh saja lah. Jadi saya rasa wajar kalau para dekan ya artinya Probus yang memang juga tadi ya sebagai ketua dari kami para dekan-dekan FK seluruh Indonesia, kemudian beliau juga aktif di tingkat regional, di tingkat internasional. Ya kami juga ada yang kita bilang di dalam Alliance Academic Health Center Internasional yang berbasis di Amerika. Kami ada di situ juga. Ya FKUI, FKUNER ada di situ dan beberapa fakultas kedokteran. Dan tadi yang saya bilang tadi, kita terus ini bagaimana juga memikirkan untuk bagaimana terus kita memberikan yang terbaik buat masyarakat. Ya, Prof. Ari. Ya, Prof. Ari, kami ingin memastikan ada informasi bahwa besok Senin beberapa dekan lain ini juga akan dilengsarkan seperti apa yang terjadi dengan Prof. Bus. Ada informasi mengenai ini, Prof? Ya, ini yang mesti saya sampaikan. Tentu di sini kan ya ini saya nggak tahu ya kalau memang itu terjadi atau tidak. Tapi mesti saya sampaikan bahwa dekan itu ya dipilih dalam suatu proses yang kemudian dalam proses seleksi tersebut ya ditetapkan oleh rektor. Ya, kemudian memang yang bisa dekan itu lanjut atau tidak itu adalah rektor. Jadi sekali lagi tentang orang rektor. Cuman ya tadi masalahnya adalah ketika rektor memberhentikan dekan, ya tentu ini masalahnya apa? Kenapa kok sampai di situ? Saya rasa ini kita bicara soal kebebasan akademik ya. Artinya kalau memang dekannya juga tidak boleh bicara, tidak boleh memberikan masukan, apalagi para staf-stafnya gitu loh. Jadi yang saya rasa menurut saya ya kebetulan kami mengetahui permasalahan itu, ya saya rasa Prof. Bus tadi mengetahui permasalahan itu, jadi beliau wajar untuk menyampaikan itu kepada publik gitu. Baik, atau Prof. Ari. Media juga bertanya tentang hal tersebut. Ya, tentu kita masih akan terus ikuti bagaimana perkembangan dari hal ini. Terima kasih Prof. Ari Fahrialsyam malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.
Ya, pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam tentu masih akan menemani Anda dengan perbincangan yang sayang dilewatkan bersama dengan Caca Anissa. Benar sekali mengenai peretasan PDNS, pemirsa. Saat ini informasi yang begitu berkembang adalah bahwa ada keterlibatan orang dalam atas peristiwa ini. Siapa orang dalam tersebut? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Kunci untuk membuka pusat data nasional sementara sudah diberikan Brainshipper ransomware kepada pemerintah Indonesia secara terbuka pada Rabu kemarin. Pemerintah melalui Menko Polhukam pun mengumumkan jika layanan publik yang menggunakan server PDN sudah dapat diakses kembali. Namun, masalah peretasan ini belum sepenuhnya selesai. Yang tak kalah pentingnya adalah pemerintah tetap harus melakukan investigasi mengenai bagaimana peretasan terjadi dan mengapa standar operasional prosedur atau SOP terabaikan. Termasuk dugaan adanya orang dalam yang sengaja mempublikasikan sistem PDN sehingga memudahkan pihak luar melakukan akses patut dituntaskan. Sejumlah pihak yang berkompeten dan berkecimpung di bidang teknologi informasi menyebut jika proses audit dan investigasi forensik memang membutuhkan waktu yang panjang. Meski demikian, hal ini menjadi penting guna memulihkan kepercayaan masyarakat dan juga dunia kepada pemerintah dalam hal menjaga keamanan data. Lalu, langkah apakah yang harus dilakukan pemerintah untuk mengungkap kabut tebal peretasan ini? Mungkinkah ada pihak lain yang sengaja mengambil keuntungan dari bobolnya PDN ini? Memang bahwa dialog malam hari ini adalah untuk mendorong pemerintah melakukan treatment yang paling cepat dan tepat untuk memulihkan sistem PDN dan juga membuat peretasan yang sebelumnya sempat terjadi tidak berdampak sistemik untuk keamanan data masyarakat Indonesia. Tapi bukan berarti kita tidak belajar, pemirsa. Penyebab dari bisa diretasnya PDNS ini apa, pemirsa? Karena sampai dengan saat ini muncul isu bahwa ada keterlibatan orang dalam hal ini. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Sudah bersama saya di sini, yakni Mas Ibnu Dwi Cahyo yang merupakan founder Cyber Sehat Indonesia. Mas Ibnu, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Caca. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga telah tersambung dengan dua narasumber saya di sini, yakni Mas Alphonse Tanujaya, pakar keamanan siber, dan juga Mas Farhan dari Komisi 1 DPR kita. Selamat malam. Assalamualaikum Bapak-bapak. Selamat malam, malam Farhan, malam Ibnu, malam Caca. Iya, saya ke Mas Alphonse lebih dahulu. Mas Alphonse, sekarang kan begitu kencang berhembus kabar bahwa ada dugaan keterlibatan orang dalam. Sebagai pakar keamanan siber, arsitektur yang dimiliki oleh negara, PDN ini seharusnya sulit ya untuk diretas. Kalau ada keterlibatan orang dalam, masuk akal nggak sih Mas Alphonse? Sebenarnya kalau melihat arsitektur yang sekarang, tanpa keterlibatan orang dalam pun itu mudah ditembus ya. Apalagi ada keterlibatan orang dalam seperti yang beberapa hari ini di Twitter rame ya. Jadi ya sebenarnya udah parah ya, jadi lebih parah lagi. Apa yang membuat arsitektur dari PDNS ini gampang diretas? Mungkin tanpa keterlibatan orang dalam. Kita lihat simpelnya saja, satu data center sedemikian besar, harusnya backup itu sesuatu yang mendasar. Jangankan data center, pengguna biasa aja biasa backup. Ini data center yang jauh di atas data center biasa, jauh di atas data center enterprise yang biasa. Ini sama sekali nggak punya backup. Itu mencerminkan satu penerapan security yang luar biasa ceroboh. Apakah itu ngikutin ISO, standar-standar keamanan? Ya kalau backup aja nggak dilakukan, ya sangat diragukan dia mengikuti itu gitu loh. Atas dasar itu kita bisa bilang bahwa ya tanpa perlu ada keterlibatan orang dalam pun pengelola PDN ini sudah sedemikian lemah ya. Yang kemarin ya, kita harapkan ke depannya bisa berubah. Oke, sekarang saya ke Mas Ibnu. Mas Ibnu, kalaulah memang ada keterlibatan orang dalam peristiwa ini, sebenarnya apa sih motivasinya? Untuk apa meretas PDN? Apa yang dikejar? Oke,
Yang pertama ya, yang harus kita ketahui bersama secara umum, adanya kebocoran data itu paling tidak itu ada 3 penyebab. Yang pertama, memang ada serangan dari luar, lalu yang kedua sistemnya sendiri yang rapuh ya, mungkin error atau semacamnya. Lalu yang ketiga memang ada insider atau orang dalam tadi. Nah, untuk menyebut ini penyebab utamanya itu apakah beneran orang dalam, ini kan nanti menjadi tugasnya dari pemerintah. Jadi jangan sampai masyarakat ini terombang-ambing oleh berbagai hal yang ada di media sosial. Jadi pemerintah juga harus ngomong nih hasil investigasinya seperti apa, kalau perlu melibatkan pihak ketiga profesional untuk mencari kebenaran seperti apa. Lalu kalau kita lihat kalaupun memang ada insider yang terlibat, motifnya apa itu kan bisa bermacam-macam. Jadi kita juga tidak bisa tebak-tebak. Mungkin ada yang motif ekonomi, mungkin ada yang motifnya cuman iseng. Ya kita juga tahu kalau seumpama itu ada kesalahan misalkan dari pihak dalam insider, misalkan dia ada petugas yang mengklik ya web tertentu, link tertentu yang akhirnya mengarahkan ya ponselnya ataupun komputernya yang berada di jaringan PDNS tersebut, lalu bisa masuk malware segala macam, terinfeksi dan akhirnya data tersebut menjadi korbannya ransomware, terenkripsi, tidak bisa dibuka. Nah, itu memerlukan investigasi lebih lanjut ya, sehingga kita tidak bisa menyalahkan 1-2 orang. Kalau kita lihat yang rame di Twitter itu kan sudah sampai sebut nama segala macam, lalu ada Facebooknya dicari tahu alamatnya, namanya segala macam lah. Ini kan kita belum tahu faktanya siapa yang bertanggung jawab terhadap kejadian ini. Jadi sebaiknya juga masyarakat ya ikut menahan diri, dan kepada teman-teman yang punya influence besar di media sosial juga harus menjaga situasi juga, jangan sampai ada pihak yang tidak bersalah menjadi korban karena disalah-salahkan dengan data yang belum valid seperti itu. Oke, nah sekarang saya ke Komisi 1 DPR kita, karena ini kan sudah menjadi huru-hara di masyarakat, banyak yang memperbincangkan, banyak yang menyayangkan, banyak yang khawatir. Sebagaimana kemudian di DPR Komisi 1 ini meminta konfirmasi ini benar tidak ada keterlibatan orang dalam, sampai sudah sebut nama ini di Twitter. Oh nggak bisa, kita pasti nanya dong ya ke pemerintah juga dalam rapat, dan pemerintah mengatakan sudah dipastikan tidak ada aparat yang terlibat. Nah, kita memang tidak bisa melakukan penyelidikan lebih dalam, karena untuk melakukan hal itu DPR RI harus melewati sebuah proses yang lumayan panjang ya. Ada hak angket, ada interpelasi dan lain-lain. Nah, untuk itulah maka memang diperlukan inisiatif-inisiatif dari masyarakat sipil. Apa yang dilakukan oleh teman-teman masyarakat sipil melalui akun sosial media dan melaporkan adanya dugaan-dugaan tentang keterlibatan orang dalam, ya itu saya kira harus menjadi salah satu kekuatan masyarakat sipil agar memaksa juga pihak berwenang melakukan penyidikan. Namun, terlepas dari ada atau tidaknya orang dalam yang terlibat membantu si ransomware ini, bagaimanapun juga dilihat dari sudut pandang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, telah terjadi pelanggaran kedaulatan data nasional. Nah, pelanggaran kedaulatan data nasional ini bisa terjemahkan sebagai bentuk pelanggaran hukum. Maka yang bertanggung jawab pun bisa diusut. Nah, tapi tentu saja memang dibutuhkan waktu bagi para ahli hukum untuk mempelajarinya. Harus ada konsekuensi hukumnya, karena bagaimanapun juga kan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini dibuat waktu itu dengan semangat untuk menghindari kriminalisasi bagi mereka yang melakukan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan data pribadi masyarakat. Nah, artinya memang telah terjadi fakta di mana masyarakat itu data pribadinya disimpan dalam suatu tempat yang pengelolaannya tidak memberikan rasa aman kepada masyarakat. Nah, inilah yang harus kemudian dilihat. Oke lah, tidak ada kriminalisasi ya, maka harus ada yang namanya denda. Pertanyaannya, siapa yang harus dikenai denda? Gitu loh. Iya. Karena dampaknya sekarang salah satu yang paling lucu adalah di banyak lembaga negara ya, lembaga pemerintahan, kementerian dan lain-lain, itu sudah tidak bisa lagi menggunakan tanda tangan elektronik. Terpaksa harus tanda tangan basah lagi, surat bertumpuk-tumpuk itu sekarang.
layanan jadi tertahan-tahan. Jadi surat yang biasa ditandatangani dengan menggunakan QR code itu sedang tidak bisa sekarang karena sistemnya hancur berantakan. Oke, ditahan dulu Mas Farhan, nanti saat lagi saya akan tanya kepada Mas Alphonse. Sebenarnya Mas Alphonse, ketika PDNS ini diretas, yang pertama kali begitu terdampak adalah sistem keimigrasian. Kalau dari hemat Anda, kiranya apakah ada tujuan tertentu dalam tanda kutip kenapa kemudian itu yang diserang? Kita tidak tahu apa motivasi dibalik diretasnya oleh branch shipper dari PDNS sesaat lagi. Yang pertama, kita serius untuk menangani permasalahan PDNS 2 di Surabaya. Serius kita melaksanakan. Yang pertama, apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah untuk pelayanan masyarakat yang menggunakan digital, per 1 Juli kemarin sudah berjalan normal. Pelayanan masyarakat sudah bisa dirasakan oleh masyarakat. Walaupun kita terus meningkatkan kemampuan. Yang kedua, pemerintah saat ini terus meningkatkan kemampuan PDN, pengganti PDN S2 di Surabaya, untuk bisa memiliki kemampuan backup berganda, backup berlapis, dengan pengamanan yang baik. Sekarang ada 2 ransomware yang meretas PDNS ini, Mas Ibnu. Lockbit 3 dan buluk seperti nama awam yang saya terdengar seperti begitu bahasa Indonesia. Wajar tidak bahwa ya memang peretasnya ini orang Indonesia, Mas Ibnu? Oke, jadi meskipun namanya seperti ejaan bahasa Indonesia ya, ya Lockbit 3 dan buluk ini ya memang dari luar, buatan orang luar, tetapi yang memakai ini bisa dari siapa aja. Bisa dari dalam negeri, bisa dari luar negeri, karena sifatnya para peretas ini kan anonimus. Jadi kalau ditanya ini brand shipper ini siapa saja sih, jumlahnya berapa, namanya siapa aja, kita juga nggak tahu. Nah, artinya kalau pemerintah ini pengen tahu benar-benar siapa pelakunya, harus ada 2 hal yang dilakukan. Yang pertama adalah melakukan forensik digital misalkan. Lalu yang kedua juga human intelligence-nya juga harus jalan. Jadi kan kita perlu cari nih human intelligence-nya, mencari siapa sih jaringan pelaku ini, brand shipper ini siapa, karena brand shipper ini kan relatif baru. Kalau dibandingkan dengan kelompok-kelompok peretas yang lama. Ada Anonymous yang paling terkenal, yang sering perang antar negara, menyerang beberapa pihak ya. Jadi ini memang cukup mengagetkan juga di saat kemunculannya brand shipper di awal-awal ini. Salah satu yang disasar ini adalah Indonesia, meskipun juga negara lain, ada institusi keuangan lain di dunia juga menjadi korban brand shipper juga ada. Gitu. Mas Alphonse, karena sering menangani kasus peretasan ini, Anda dalam melakukan perbantuan terhadap klien-klien Anda, ada keanehan tidak sih untuk kasus peretasan Indonesia untuk PDNS sampai minta maaf, berikan kunci, begitu mudahnya begitu, tanpa kemudian Indonesia bayar sejumlah royalti, Mas Alphonse? Memang banyak orang yang heran, ada yang bilang juga, oh ini mungkin udah dibayar nih supaya nggak obvious gitu, dibuat supaya mereka seolah-olah memberikan secara gratis, tapi itu kan hanya dugaan. Tapi kalau kasus pembuat ransomware memberikan kuncian secara gratis juga banyak. Jadi kemarin juga kita sempat alami, jadi dia salah retas situs karena disabilitas, kita komunikasi, mereka berikan kuncian secara gratis. Kalau ini kan kelihatannya ya kan, mereka cukup menyesali bahwa dia meretas rupanya sedemikian besarnya, lalu menderita masyarakat Indonesia gitu loh. Padahal dia tadi cuma mau cari duit gitu loh. Mungkin dia tergerak, waduh gue bikin jutaan orang, ratusan juta orang menderita nih. Mungkin dia merasa nggak enak, dia minta maafnya ke masyarakat Indonesia loh, bukan ke pemerintah. Justru harusnya pengelola PDN ini minta maaf ke masyarakat Indonesia gitu loh. Dan mereka ya kita tidak tahu minta maaf apa enggak gitu loh. Dan ransomware itu 2, yang satu Lockbit, ada 2 enkriptornya di si brand cipher ini. Yang pertama itu adalah Lockbit, yang kedua Barbuk. Barbuk mungkin kayak barang bukti itu, bukan. Kebetulan namanya Barbuk. Dan yang diberikan dekriptornya kemarin oleh brand cipher itu adalah Barbuk. Jadi sebenarnya kalau kamu pakai Windows dienkripsi oleh Lockbit dari brand cipher itu, hari ini mungkin belum terbuka gitu loh.
Jadi bagi pengelola PDN mungkin harap berhati-hati, ini kesekian kali saya informasikan, tolong di-restore dengan baik, kalau Anda lakukan dengan baik semuanya akan mulus. Jadi seperti itu sih. Oke, Mas Farhan, meskipun tidak ada keterlibatan orang dalam, tidak ada keterlibatan aparat, tapi ini kan angin masih berembus kencang. Bagaimana kemudian cross-check berkali-kali dilakukan? Atau mungkin begini, jangan-jangan pemerintah sudah bayar, karena aneh juga ya, ada seorang hacker melakukan peretasan, meminta maaf, memberikan kunci dengan angka yang itu kita tahu-tahu, admin 1, 2, 3, 4, begitu sederhananya. Keanehan-keanehan seperti itu, bagaimana Mas Farhan? Memang agak sulit kita untuk membongkarnya sebegitu mudah ya dalam rangka atau dalam kerangka hubungan antara DPR RI dengan pemerintah, karena kalau kita bikin rapat di DPR RI maka itu jadi rapat resmi. Kalau rapat resmi itu ya akhirnya pertanyaan setajam apapun jawabannya pasti normatif dan langsung masuk ke dalam notulensi rapat yang merupakan dokumen resmi negara gitu ya. Nah, yang akan menjadi penting dan bisa kita bongkar sebongkar-bongkarnya apabila memang dibawa ke meja hijau. Nah, pertanyaannya apakah memang kita punya cukup bahan untuk membawa ini ke meja hijau? Begitu di meja hijau udah pasti akan terbongkar banyak, yakin saya. Itu. Sayangnya memang anggota DPR di Komisi 1 ini tidak ada satupun yang memang spesialis computer science gitu ya. Karena memang begitu, anggota DPR nggak ada syarat untuk jadi seorang ahli satu spesialisasi tertentu. Namun memang kita mengharapkan sekali ada gitu dari masyarakat yang mampu kemudian mengungkapkan poin-poin apa saja yang bisa dilakukan untuk kita bisa ungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah memang benar ini self-conscious dari hackernya, atau memang ada kesepakatan di belakangnya dan lain-lain. Tapi yang paling penting adalah masalah ini harus dibawa ke ranah minimal penyelidikan dan penegakan hukum. Ya. Mas Alphonse, kalau menurut Mas Alphonse, kira-kira apa sih motivasi hacker ini melakukan peretasan? Yang terdampak pertama kali itu adalah keimigrasian, sempat lumpuh nih imigrasi. Pada prinsipnya ketika mereka melakukan peretasan, mereka akan melakukan scanning, dan mereka nggak akan menyasar ya yang mana. Kenapa? Karena mereka cuma menyasar yang paling seksi. Jadi ketika melakukan scanning di internet, dia akan cari semua sasarannya. Ketika dia dasarnya ada celah keamanan, berdasarkan celah keamanan itu dia melakukan scanning dan dia cari korban yang paling seksi. Korban yang paling seksi itu apa? Adalah data center terutama. Kenapa? Karena mengelola sedemikian banyak data. Makanya harusnya data center udah tahu bahwa kamu tuh jadi sasaran tuh harus luar biasa dipertahankan, dilindungi. Nah, ketika mendapatkannya itu, saya tidak yakin bahwa mereka secara spesifik akan mengincar imigrasi. Kelihatannya, mengapa imigrasi yang kelihatannya terkena? Karena imigrasi yang sangat menaati undang-undang, di mana harus memindahkan semua datanya ke PDN. Mereka yang paling nurut. Tapi kasihan ya, jadi yang paling menderita gitu loh. Mereka paling nurut, pindahin, jadi kalau kena, mereka yang paling menderita. Dan juga mereka yang dibutuhkan datanya secara real time. Mungkin sebenarnya institusi lain juga terkena, tetapi karena tidak perlu real time, misalnya ada MK, ada institusi lain, nah mereka tidak membutuhkan secara real time, tidak terlalu berasa. Kalau ini imigrasi real time, kamu masuk dari luar negeri harus dicap, langsung diakses datanya, langsung dilihat, mau ke luar negeri, dilihat apakah ada data yang di daftar cekal atau apa. Nah mungkin kira-kira seperti itu, kelihatannya seakan-akan kok imigrasi yang diserang, sebenarnya bukan begitu. Sebenarnya karena imigrasi yang real time. Oke, kalau Mas Ibnu seperti apa? Imigrasi salah satunya terkena karena betul tadi selain dia tidak ada backup ya, karena sangat patuh, dan memang imigrasi itu dipakai day to day-nya dia real time. Jadi kita keluar masuk bandara yang mau keluar negeri dan masuk ke Indonesia itu kan real time dia, paspor dicek segala macam itu real time, apakah masuk DPO atau red notice atau tidak itu real time. Jadi saat terkena ransomware dan sistemnya off, itu langsung terasa. Langsung terasa, orang-orang langsung ambil foto, ambil video, nih offline nih sistemnya imigrasi nih. Lah itu langsung
terupload ke media sosial langsung jadi berita dengan sangat cepat karena memang sistemnya real time dari imigrasi, dan itu yang membuat imigrasi yang pertama kali langsung diberitakan bahwa mengalami kelumpuhan sistem informasinya. Oke, memang ini sangat teknis pemirsa ya, bahwa peretasan ini kita akan bermain mengenai teknologi informasi, kita bermain dengan data dan juga sistem-sistem kekomputeran pemirsa. Tapi mari kita tarik nanti saat lagi ke politik. Kita tahu bahwa akan ada transisi kepemimpinan beberapa saat lagi, dan isu ini begitu menjanji konsumsi publik bahkan hingga mancanegara. Apa implikasi politiknya? Apakah memang ada alasan politik dari isu ini? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Mas Ibnu, wajar tidak sih kasus peretasan itu terjadi misalnya sebelum pemilu, sudah pemilu, mau pergantian kepemimpinan untuk negara-negara lain? Kalau kasus peretasan dengan motif politik di negara lain itu banyak ya, terutama di Amerika Selatan. Di Amerika Selatan ini kan beberapa negara itu pemilunya sudah pemilu elektronik, seperti di Brazil, Kolombia, sehingga untuk mengubah hasil pemilu itu juga salah satu yang dilakukan oleh para pesertanya itu saling hacking. Jadi nggak cuma satu pihak, jadi antar pihak itu juga melakukan saling retas. Nah, yang dilakukan itu ada yang mengubah data, dan juga ada yang untuk mencuri informasi dari pihak lawan. Dan itu di Amerika Latin ya, itu sangat banyak. Nah, terus kalau kita tarik lagi di tahun 2016, waktu pemilu Presiden Amerika Serikat ya, waktu itu Hillary Clinton lawan Donald Trump juga kan ramai diisukan bahwa ada campur tangan Rusia dalam hasil pemilu di Amerika tersebut. Bahkan kalau kita tarik di tahun 2007, itu bukan hanya terkait pemilu, peretasan ya, oleh waktu itu dituduhkan kepada pihak Rusia yang meretas seluruh wilayah Estonia. Estonia ini kan negara paling terdigitalisasi di dunia saat ini, negara paling modern lah untuk urusan digitalisasi. Dia akhirnya lumpuh karena diretas oleh sekelompok hacker yang cukup mahir dari Rusia. Jadi memang kasusnya cukup banyak seperti itu. Kalau dari Mas Farhan sendiri bagaimana? Kira-kira ada alasan politis tidak sih kalau dari indera analisis dari Komisi 1 DPR ini mau pergantian kepemimpinan, masih ada pilkada serentak juga? Dugaan sih ada ya, bahkan teorinya ada yang bilang katanya ini sebetulnya adalah upaya untuk menghilangkan jejak pencurian data dari profil kesejahteraan sosial, di mana profil kesejahteraan sosial ini memungkinkan kita untuk mengetahui di mana saja titik-titik yang memungkinkan kita sebagai peserta pemilu pilkada dalam hal ini itu bisa mengetahui siapa saja di mana yang bisa kita beri money politics dan berapa nilainya supaya efektif. Gitu. Oke. Mas Nah, Alphonse, berdasarkan profil dari kesejahteraan sosial ini, maka bisa dibikin mapping gitu. Itu data yang dicurinya itu. Setelah di-copy, data itu dibalikin lagi dan diberikan kuncinya. Jadi sebetulnya yang bayar si Brand Cipher ini bisa jadi adalah orang-orang yang memang ingin ngeborong kemenangan di pilkada. Tapi sekali lagi itu hanya obrolan konspiratif belaka. Saya tidak bisa mengkonfirmasi bahwa itu betul atau tidak. Oke, kita tanya langsung pada pakarnya. Kalau Mas Alphonse, masuk akal tidak teori konspirasi itu untuk pemenangan pilkada serentak dan motif politis lainnya? Kalau saya yang jadi orang yang memiliki kepentingan itu, jika ingin mengubah data itu, lalu saya memilih cara menyewa peretas untuk meretas PDN, kayaknya agak bodoh. Kenapa? Karena ini terlalu hingar-bingar. Seluruh mata ini tertuju sekarang ke PDN. Lalu saya mengubah itu. Saya secara teknis, menurut saya, lebih mudah diam-diam mengubah data itu tanpa diketahui daripada perlu menyewa Brand Cipher untuk mengenkripsi lalu mengubah data itu dibalikin yang secara teknis tuh tidak mudah, dan sekarang semua mata tertuju ke sana dan secara teknis sangat sulit. Jauh lebih mudah diam-diam saja. Kalau saya mau ubah ya saya lakukan hal yang diam-diam, mengubah dua server gampang. Ini ribuan server, terus mungkin taunya aja yang mana servernya aja butuh waktu gitu. Lalu perlu mengubah itu gitu. Itu bagi saya
terlalu beresiko jika saya berada dalam posisi orang yang ingin mengubah data ya. Lantas apa motivasi paling logis menurut Mas Alphonse? Saya berpacu pada fakta saja bahwa memang Brain Cipher, pembuat ransomware, setiap kali ada celah keamanan, khususnya sekarang di VMware, di SXI, mereka melakukan scanning, lalu dicari sasaran yang paling gemuk, yang paling seksi. Ya, kebetulan PDN ini dan lemah dan bisa dimasuki. Indonesia ini pengakses internet nomor 4 terbesar di dunia. Sudah Amerika, ya Cina, India, Amerika, nomor 4 tuh Indonesia gitu. Dan datanya ini luar biasa banyak dan tidak dipertahankan dengan baik. Dan kalau saya jadi penyerang, ya yang gampang saya sikat dulu, apalagi datanya ada 6 ribuan gitu loh. Jadi saya pribadi tidak melihat ada faktor-faktor yang terlalu konspiratif di sini ya. Yang jelas memang kelemahan pengelolaan. Lalu kita belajarlah, karena dari 2002-2003 ini seluruh data kita sudah kemana-mana. Data kependudukan, data KK, data pemilikan kendaraan bermotor, data kesehatan, data pendaftaran ponsel. Jadi dengan satu NIK saja kemarin Bjorka bisa dapetin semua data ini. Jadi sebenarnya data kita sudah go public gitu loh. Lalu sebenarnya kalau diambil, katakan diambil nih oleh Pertas di Brain Cipher, dia tuh dapat value apa lagi, data apa lagi yang perlu bocor lagi gitu loh. Sebenarnya saya susah melihatnya, kecuali data yang sangat rahasia, data negara atau apa. Jadi kalau data-data yang lain, kita sudah go public dan kita sudah menderita atas itu. Kita banyak terima telemarketer, banyak kejahatan-kejahatan, itu karena kebocoran data sebenarnya. Baik, terima kasih Mas Alphonse, terima kasih Mas Ibnu, terima kasih Mas Farhan. Intinya bahwa dari narasumber saya di sini bahwa tanpa adanya orang dalam atau dengan orang dalam, arsitektur dari PDNS ini memang lemah. Ini tugas dari pemerintah untuk memperketat lagi, melebih amankan lagi, bahkan juga pemulihan harus dengan cepat pemirsa. Nah, sesaat lagi rekan saya Ken Ana ini sudah siap dengan informasi penting lainnya. Ken, ada apa ya? Ya, betul sekali Caca dan juga pemirsa. Usai jeda kami masih akan menemani Anda pemirsa. Apa kabar Indonesia Malam masih akan menghadirkan informasi termasuk mengenai Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang mengungkap isi pembicaraannya dengan Hasto Kristianto sebelum Sekjen PDI Perjuangan itu memenuhi panggilan dari KPK pada 10 Juni lalu. Sesaat lagi informasinya untuk Anda. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengungkap isi pembicaraannya dengan Hasto Kristianto sebelum Sekjen PDI Perjuangan itu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 10 Juni lalu. Presiden kelima RI itu awalnya bertanya kepada Hasto nama penyidik KPK yang memanggilnya. Kemudian ia meminta Hasto untuk tidak takut menghadiri pemeriksaan KPK. KPK. Syukurindah, terjirat dah. Aku tuh sampai pikir, aduh Republik Indonesia ini Pak, ngomong aja kalau tiap malam sama beliau. Lucu deh Pak, orang itu ngomong, wah, kayak apa? Namanya sumo-sumo, bukan buat-buatnya gitu. Buat-buat kayak orang supaya takut. Ya KPK. Kok KPK salah? KPK ya, itu saya yang buat. Mana mungkin saya nggak tahu isi perutnya orang saya yang buat gitu loh. MK saya yang buat, bukan sombong. Tanya dah siapa yang buat. Jadi ya saya tahu aturannya, harusnya bagaimana, tidak boleh dimanipulasi, bla bla. KPU, nah kemarin, gile nggak? Ini saya ngomong gini kenapa? Karena saya warga bangsa. Sedih saya melihat yang namanya pemerintahan Republik Indonesia. Nah, itu kan bagian. Kok begitu ya? Pusing saya. Kadang mestinya mengayomi, memberikan tadi saya ngomong mana masih terjajah oleh kemiskinan, ketidakadilan, dan berbagai pembelengguan atas hak-haknya untuk berpartisipasi dengan setara dalam seluruh proses politik, ekonomi, dan pembangunan kemajuan bangsa. Kayak nggak retoris, kan retoris banget toh. Tapi itu sebenarnya hakikat. Santai aja deh Pak. Saya juga datang ke sini kan bukannya dipaksa, sukarela loh. Kalem, aku sampai gitu loh. Gila
boleh nggak? Nah kalian takut itu dari juga datang baru nih, terus cuman gitu tampangnya udah. Terus kan bawa emak ke toko, saya bilang sama si Ato, lo berani datang nggak? Tahu? Masa kalah sama aku? Aku aja datang sampai 3 kali lo tau? Aku bilang, yo datang lo ini bu. Terus apa sih? Saya manggil kamu bu, tanyain namanya gitu kan? Namanya Rosa, yo. Tulis tuh, kamu. Ibu bilang yang manggil Pak Hasto namanya Rosa. Nah kalau lo berani nulis tuh, lo angkat tangan deh, enak aja emangnya sahabat dia. Orang yang manusia juga, gile. Nanti pasti pula ini kalau udah kedengeran nih berita, waduh blak. Terus pasti deh gimana cara manggil Bu Mega yang blak gitu. Gua panggilin seluruh ahli hukum mau datang semua nggak ikut saya. Ayo. Enak aja. Yang korupsi didiemin, terus orang yang ini gile, Nasri Kusnadi sopo. Sidang pra-peradilan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki Cirebon dengan agenda kesimpulan berlanjut di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pada hari ini. Kuasa hukum dan keluarga Peggy berharap hakim objektif dalam menentukan keputusan. Tersangka pembunuhan Vina dan Eki Cirebon 8 tahun silam Peggy Setiawan masih berjuang mencari keadilan. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan sebagai tersangka dalam kasus itu hari ini berlanjut di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat dengan agenda kesimpulan. Hakim Tunggal Eman Sulaiman langsung menanyakan kesiapan pemohon dan termohon terkait berkas kesimpulan. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan dan Polda Jawa Barat selaku termohon kemudian menyerahkan kesimpulan pra-peradilan mereka kepada majelis hakim. Sidang kali ini berlangsung singkat, yakni hanya sekitar 10 menit. Hakim Eman Sulaiman menegaskan dirinya berkomitmen akan objektif dalam mengambil keputusan nanti. Sudah dari awal saya katakan saya tidak punya kepentingan dalam perkara ini. Saya akan memutus dengan objektif. Tidak ada yang namanya tekanan dari manapun, saya abaikan kalaupun ada. Saya akan objektif, saya akan memberikan putusan yang terbaik. Terbaik ini bukan terbaik untuk pemohon, bukan juga terbaik untuk termohon, tapi terbaik untuk Indonesia. Amin. Ya. Amin. Ketemu lagi hari Senin jam 9 acaranya putusan. Sidang selesai dan nyatakan tutup. Sidang akan dilanjutkan pada Senin 8 Juli 2024 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat dengan agenda pembacaan putusan pra-peradilan. Dari Bandung, Jawa Barat, Iman Fajar, TV One mengabarkan. Hakim Tunggal Eman Sulaiman yang memimpin jalannya persidangan pra-peradilan Peggy Setiawan menyatakan tidak akan mengkhianati kepercayaan baik dari pihak pemohon dan termohon. Hakim Eman menegaskan tidak memiliki kepentingan apapun dan akan objektif dalam memberikan keputusan. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar hari ini memiliki agenda penyerahan kesimpulan dari kedua belah pihak baik pemohon maupun termohon. Sebelum menutup sidang pra-peradilan, Hakim Tunggal Eman Sulaiman meminta kedua belah pihak memberikan penilaian untuk dirinya selama memimpin jalannya sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Oke, terima kasih. Ya, kesimpulan sudah saya terima dari kedua belah pihak. Acara selanjutnya adalah putusan ya. Sebelum saya menutup sidang, boleh nggak saya meminta review dari pemohon dan termohon terkait persidangan saya dari awal sampai hari ini. Apakah dilakukan, saya memimpin sidang ini dilakukan dengan baik, fair, atau tidak? Silakan dari pemohon. Kami selaku pihak pemohon menilai sejak awal persidangan ini Yang Mulia memimpin jalannya persidangan ini secara arif dan bijaksana. Betul-betul
memberikan kedua belah pihak kesempatan yang cukup. Kira-kira penilaian kami adalah sampai saat ini kami menilai bahwa Yang Mulia betul-betul adil dalam memimpin jalannya persidangan. Kami hanya memberikan sedikit masukan bahwasanya di dalam persidangan yang kemarin Yang Mulia pimpin ini kita rasakan juga cukup sangat bagus, ya. Mulai dari Yang Mulia memberikan kesempatan hak-haknya kepada pemohon maupun termohon. Usai menerima penilaian dari kedua pihak, Hakim Eman Sulaiman menyatakan akan menjaga kepercayaan baik dari pihak pemohon dan termohon. Hakim Eman kembali menegaskan tidak memiliki kepentingan apapun dan akan objektif dalam memberikan keputusan yang terbaik. Kepercayaan yang saudara berikan tidak akan saya hianati dari kedua belah pihak. Itu ya kunci. Sudah dari awal saya katakan saya tidak punya kepentingan dalam perkara ini. Saya akan memutus dengan objektif. Tidak ada yang namanya tekanan dari manapun, saya abaikan kalaupun ada. Saya akan objektif, saya akan memberikan putusan yang terbaik. Terbaik ini bukan terbaik untuk pemohon, bukan juga terbaik untuk termohon, tapi terbaik untuk Indonesia. Amin. Ya? Amin. Ya. Oke, dah. Kita agendakan untuk putusan hari Senin tanggal 8 jam 9. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan akan dilanjutkan Senin 8 Juli 2024 dengan agenda pembacaan putusan dari Hakim Tunggal. Dari Bandung, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Kita ke informasi berikutnya. Seorang pensiunan guru TK di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi terkejut saat mendapat kabar harus mengembalikan uang gaji ke negara senilai 75 juta rupiah. Kami hadirkan informasi berikutnya ini untuk Anda pemirsa, usai jeda pariwara. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, unjuk rasa mahasiswa yang berlangsung di depan kantor Bupati Lumajang, Jawa Timur berlangsung ricuh. Massa memaksa masuk ke dalam gedung untuk bertemu Bupati dan Sekretaris Daerah Lumajang. Namun upaya tersebut dihalau oleh petugas gabungan keamanan dengan menyemprotkan air ke arah mahasiswa. Namun massa semakin emosi dan tidak mau membubarkan diri dan justru malah melakukan aksi pembakaran di depan kantor Bupati. Dalam orasinya, pengunjuk rasa menuntut pejabat Bupati dan Sekda Lumajang untuk segera diturunkan terkait penghapusan honor guru honorer. Seorang pensiunan guru TK di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, terkejut saat mendapat kabar harus mengembalikan uang gaji ke negara senilai 75 juta rupiah. Uang yang harus dikembalikan tersebut merupakan uang kelebihan gaji dan tunjangan selama 2 tahun. Sebagai seorang guru, Asniati seharusnya pensiun di usia 58 tahun, yaitu pada 2022 lalu. Namun dirinya tidak pernah menerima surat pemberitahuan pensiun dari pihak terkait, sehingga ia tetap menerima gaji sampai usianya 60 tahun. Asniati mengaku bahwa dirinya menerima gaji selama 2 tahun karena ia tetap mengajar seperti biasa. April tahun 2024, Asniati mendapatkan surat panggilan ke kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muaro Jambi untuk mengembalikan gaji selama 2 tahun sebesar 75 juta rupiah. Kita akan berbincang langsung pemirsa dengan Ibu Asniati. Malam hari ini sudah bergabung bersama kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam Bu Asniati. Selamat malam. Ya, Bu Asniati, duduk perkara awal kemudian Ibu mendapatkan informasi diminta untuk mengembalikan uang gaji ya Bu, 75 juta rupiah. Ini seperti apa? 75 juta itu ya pakai uang pribadi. Ya.
Siapa Bu yang meminta atau memberikan informasi untuk Bu Asniati mengembalikan 75 juta tersebut? Itu awalnya tuh dapat dari ini berdasarkan pemberhentian SK PNS pensiun. Itu ada kelebihan gaji selama 2 tahun katanya. Jadi saya bawalah surat itu ke BPKAD. Nah di situ ada temuan bahwa saya harus kembalikan uang sebanyak 75 juta. Nah di situ saya harus membalikan pakai uang pribadi katanya. Karena kalau belum dibayar, SKPP saya belum bisa dikeluarkan. Oke. Artinya 75 juta ini dianggap Ibu menerima gaji yang sudah seharusnya tidak diterima karena Bu Asniati sudah pensiun, begitu? Ya. Oke. Tapi kan seumur 52 itu 8 saya tahun 2002 itu katanya sudah pensiun seharusnya. Nah, jadi karena 2024 saya dipanggil itu dinyatakan bahwa saya kelebihan 2 tahun. Bahan saya itu 2023 saya masukkan. Selama 1 tahun saya tidak ada kabar. Oke. Baik, berarti Ibu Asniati sempat menanyakan ya Bu mengenai status kepegawaian dan seharusnya Ibu ini sudah pensiun di tahun 2022, itu sempat ditanyakan? Iya, saya kan masukkan bahan itu pada bulan Juni itu. Nah, setelah itu saya kan dipanggil bulan Mei 2024. Disitulah dikatakan bahwa saya katakan pensiun 2022. Oke. Di tahun Padahal, ya. Sedangkan saya melihat di data saya di ASN itu umur 60 bulan 6 2024. Dan di Taspen pun juga sama 2024. Nah, dan saya juga dibilang katanya saya ini bukan guru dan bukan guru fungsional. Dari BKD. Oke. Bu, berarti selama 2 tahun itu dari 2022 hingga terakhir ini Mei ya Bu ya, berarti 2024 ini Bu Asniati tetap mengajar seperti biasa, jam kerjanya sama seperti pada saat sebelum pensiun? Iya, saya kerja terus selama 2 tahun itu. Karena kan saya tidak ada panggilan, tidak ada surat panggilan bahwa saya dinyatakan pensiun tahun 2002. Seharusnya kan saya kan seharusnya saya ada panggilan. Ya. Nah, oke, itu yang membuat Ibu berpikir untuk terus mengajar selama 2 tahun itu ya Bu? Iya, karena saya yakin data saya itu memang pensiun 2024. Oke, baik. Bu Asniati, betul tidak informasinya pemerintah daerah itu sudah membatalkan permintaannya untuk meminta Bu Asniati mengembalikan 75 juta? Ya, betul. Tadi kira-kira jam 11 Bapak Gubernur Provinsi Jambi Pak Al Aris datang ke rumah saya bersama stafnya. Dia berbicara tentang masalah pembalian uang. Dia yang bertanggung jawab apabila katanya memang harus bayar. Tapi dia memang berbicara seharusnya memang guru itu pensiun 60. Memang benar bahwa saya pensiun 60 guru fungsional.
Oke. Berarti Bu, dengan pemberitahuan dari pihak pemerintah daerah atau pemerintah provinsi itu, status Bu Asniati sekarang artinya sudah pensiun atau masih bisa mengajar atau seperti apa? Ya, kalau ini kan sudah bilang ini tanggal 1 Juni kemarin kan sudah PMT. Oke. Oke, baik Bu Asniati, tentu kita berharap ada solusi yang terbaik ya Bu dari peristiwa ini. Ya. Terima kasih Bu Asniati malam hari ini sudah berbagi informasi dan cerita bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu Bu. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam ini. Benar sekali Ken, tapi kita harus mengingatkan kepada pemirsa untuk menyaksikan One on One bersama Tisa Noveni dengan judul Polri dikritik tapi dirindu. Saya Caca Anissa. Saya Ken Ana dan teman-teman yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.